Pernahkah Anda mendengar ya tentang cerita hantu Sadikem? Nah, kalau di Jembatan Ancol Jakarta itu terkenal dengan yang namanya hantu si manis Jembatan Ancol. Sadikem ini sama seperti si manis Jembatan Ancol tersebut, yaitu menghuni jembatan. Namun jembatannya adalah Jembatan Jiwan. Jembatan Jiwan ini terletak di Kecamatan Maospati yang mana merupakan pintu masuk yang menghubungkan kota Madiun dan Magetan, di mana di bawah jembatan itu mengalir salah satu sungai yang dinamakan Sungai Bakung. Kemudian kalau kita lihat di awal dan di akhir jembatan atau di ujung jembatan itu ada yang namanya sepasang buk. Buk itu adalah semacam tempat duduk, bentuknya segi empat, agak memanjang, terbuat dari batu bata. Kalau orang-orang dulu itu pasti tahu. Nah, di desa-desa itu dulu sering membangun yang namanya buk ini. Di buk inilah hantu Sadikem itu sering menampakkan diri, pemirsa. Dia duduk melambai-lambaikan tangan kepada para pengendara atau para pengemudi yang lewat di jembatan tersebut. Penampakan Sadikem tidak seperti hantu-hantu lainnya, di mana kemunculannya itu biasanya di malam hari ya. Hantu Sadikem itu bukan hanya malam hari saja, tetapi kerap kali itu muncul di siang hari. Nah, menurut salah seorang warga, yang mana warga ini dulu jadi tukang ojek yang biasanya mangkal di sekitar jembatan, bahwa dirinya itu mengaku pernah didatangi hantu Sadikem ini. Pada waktu itu, dia sedang sendirian di tempat pangkalan ojek. Lalu kemudian ada seorang wanita parubaya itu mendatanginya. Dan kemudian si wanita itu meminta untuk diantar ke yang namanya Desa Malang. Tapi belum sampai di desa yang dituju tersebut, tahu-tahu ya si wanita ini sudah hilang di tengah jalan. Hilang begitu saja. Dan anehnya, kejadian ini terjadi kisaran pukul 2 siang. Nah, kalau hantu-hantu yang biasanya itu kan malam hari, mungkin digoncengin pocong atau apa kan itu di malam hari. Tapi ini siang dan jam 2. Nasib mujur. Nah, setelah kejadian tersebut ya, di malam harinya si tukang ojek tersebut itu bermimpi ditemui oleh sosok hantu Sadikem. Di dalam mimpi, Sadikem itu mengucapkan terima kasih kepada warga tukang ojek itu karena telah mau mengantarkannya, pemirsa. Kemudian, sebagai balas budi, hantu Sadikem itu berjanji akan memberikan imbalan kepada warga si tukang ojek itu. Nah, benar saja, di hari-hari berikutnya rezeki si tukang ojek tersebut semakin banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, sehingga hanya dalam waktu singkat, dalam waktu beberapa hari saja, si tukang ojek tersebut itu bisa membeli motor baru. Bisa dikatakan ya, sosok Sadikem ini adalah hantu pesugihan atau mungkin hantu penglarisan gitu ya, dimana sering membantu seseorang yang memang terkendala masalah perekonomian. Namun syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang itu ingin dibantu sosok Sadikem ini, yaitu tidak boleh takut sedikit pun manakala si Sadikem itu menampakkan diri dan meminta pertolongan. Karena kalau takut dan juga tidak mau menolong, maka konon itu seseorang akan tertimpa sebuah musibah atau tertimpa sebuah bencana. Ceritanya seperti itu. Gimana? Anda tertarik ya mencari hantu Sadikem ini? Silahkan cari di Jembatan Jiwan. Sejarah turun-temurun. Berdasarkan keterangan salah seorang warga yang tidak bisa saya sebutkan di sini ya identitasnya, bahwa hantu Sadikem ini merupakan kisah turun-temurun. Cerita hantu ini sudah ada sejak sekitar penjajahan Jepang seperti itu. Awalnya Sadikem itu adalah seorang wanita cantik yang asalnya dari Desa Malang Maospati. Sadikem ini pada masanya itu adalah seorang bunga desa, sehingga kita tahulah yang namanya bunga desa pasti banyak lelaki yang jatuh cinta kepadanya. Namun begitu ya, si Sadikem ini telah punya kekasih idamannya sendiri. Singkat cerita, si Sadikem kemudian menikah dengan lelaki idamannya itu, pemirsa. Kemudian di suatu hari yang mana belum genap 1 minggu pernikahannya itu,
si Sadikem pergi ke Sungai Bakung itu untuk mencuci pakaian. Nah, tentu kita tahulah hal ini adalah kebiasaan orang-orang di zaman dulu ya, di waktu itu. Di mana sungai-sungai itu memang masih jernih dan belum tercemar seperti sekarang. Dan juga belum ada kamar mandi di dalam rumah ya. Kemudian para wanita dalam mencuci itu pasti biasanya mencuci di sebuah sungai. Sadikem yang memang sedang mencuci di sungai tersebut tiba-tiba itu terseret arus sungai dan kemudian hilang di Sungai Bakung tersebut. Nah, menurut tradisi Jawa, Sadikem ini terkena yang namanya sawan temanten anyar, di mana seharusnya ya dalam jangka 40 hari untuk pengantin baru itu dilarang keluar rumah. Sadikem ini malah belum genap 7 hari itu memang malah sudah keluar rumah. Jadi ya kalau menurut ilmu Jawa itu melanggar aturan adat. Setelah kejadian itu kemudian Sadikem menjadi arwah penasaran dan sering mengganggu para lelaki yang lewat di area Sungai Bakung tersebut. Teror hantu. Di jembatan Jiwan ini dulu itu pernah terjadi kecelakaan, yaitu bus restu yang menabrak buk yang ada di jembatan itu. Buk yang tadi saya ceritakan di depan ya. Kemudian bis itu nyebur ke sungai. Semua penumpangnya tewas dalam tragedi itu. Menurut beberapa orang, hal ini memang ulah atau teror dari hantu Sadikem yang memang sering sekali berada di buk tersebut. Diceritakan juga ya, dulu itu ada seorang wartawan yang mencoba meliput tentang misteri hantu Sadikem ini. Wartawan itu kemudian mendatangi suatu desa di sekitar Sungai Bakung untuk menggali sebuah informasi. Wartawan itu menanyai penduduk di desa tersebut tentang bagaimana seluk-beluk sosok Sadikem ini. Namun tak ada satupun yang berani menceritakannya. Pasalnya dulu itu pernah ada salah satu penduduk yang mencoba atau berani menceritakan Sadikem ini ya, hantu Sadikem, kisah-kisahnya itu pada orang luar. Lalu penduduk itu dalam beberapa hari kemudian didatangi sosok Sadikem, namun dalam wujud yang cukup mengerikan. Lalu selang beberapa waktu penduduk itu meninggal dunia karena terpeleset di Sungai Bakung. Nah, berkaca dari kejadian itulah banyak penduduk yang tidak mau alias takut menceritakan Sadikem pada orang luar. Kemudian juga para penduduk itu ada yang takut melintas itu di sekitar jembatan Sungai Bakung itu kalau sudah tiba waktu maghrib. Bentuk teror sosok Sadikem itu sendiri bermacam-macam pemirsa. Kadangkala menjelang malam itu seperti terdengar suara-suara aneh di sekitar desa. Kemudian ada beberapa rumah penduduk yang diketuk-ketuk pintunya, tapi ketika dibuka itu tidak ada orang. Malah diceritakan ya di daerah desa Blancang itu penduduk menyaksikan datangnya perempuan cantik itu berkaki kuda di malam hari. Kemudian di sisi lain, beberapa penduduk itu ada yang mengaku didatangi hantu Sadikem. Ada bermacam-macam versi ya, ada yang didatangi lewat mimpi ataupun secara nyata dan dalam kondisi sadar. Anehnya, apa yang dikatakan Sadikem pada beberapa orang yang dipilihnya itu punya maksud yang hampir sama, yaitu Sadikem minta dilarungkan sesajen untuk dirinya di Sungai Bakung. Selama ini memang ada beberapa penduduk yang rutin itu melakukan larung sesaji di Sungai Bakung tersebut, yang mana ya tujuannya agar sosok Sadikem itu tidak mengganggu lagi. Teror hantu Sadikem ini tidak hanya di sekitaran jembatan Jiwan saja, melainkan ya berpindah-pindah ya, seperti di buk pintu masuk SMA Angkasa Mauspati, kemudian di desa Blancang, terus desa Suratmajan, Klincang, bahkan itu disinyalir sampai desa Sugihwaras dan desa-desa lainnya, yang mana desa di wilayah Mauspati. Sehingga fenomena hantu Sadikem ini sangat melekat dengan kota kecil Mauspati. Pandangan spiritual. Sudah bukan hal baru lagi fenomena-fenomena ya seperti Sadikem ini.
Dalam pandangan para spiritual, terkhusus spiritual ilmu hikmah atau spiritual aliran hikmah itu, bahwa sosok Sadikem ini sebenarnya itu adalah penjelmaan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada umat manusia untuk selalu berdoa memohon perlindungan dari bangsa jin yang fasik tersebut. Hal ini kalau kita lihat seperti yang termaktub dalam surat An-Nas. Maka dari itu, amalkan surat An-Nas ini sebagai doa perlindungan dimanapun Anda berada. Insya Allah, jin itu tidak akan mengganggu bagi para pengamal surat ini. Namun, kalau Anda ingin bertemu sosok Sadikem, ya jangan baca surat ini. Nanti susah ketemunya ya, dan Anda mungkin tidak bisa mendapatkan rezeki dari Sadikem alias pesugihan atau penglarisan. Saya Pati Nur Alam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.